Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahidan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'd. Jamaah salat subuh yang saya muliakan, kita berdoa senantiasa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat subuh kita. Dan kita mohon kepadanya agar memaafkan kekurangan-kekurangan ibadah-ibadah kita. Serta kita mohon kepadanya agar Allah menjaga agar kita istiqomah di atas ibadah kepadanya. Karena Allah mengatakan kepada kita, tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada. Dan ibadah yang dimaksud adalah melaksanakan ketaatan, baik perintah maupun larangan, dengan hati yang senang, tidak berkeberatan ketika melaksanakan ibadah. Dan dibutuhkan dua syarat di dalam beribadah kepada Allah. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang ingin melihat hasil pahalanya nanti di hadapan Allah, falyamal amalan shalih. Hendaknya dia mengerjakan amal yang salih. Jadi enggak setiap amal itu salih. Amal salih itu atau arti dari falyamal amalan salihah dijelaskan oleh para mufassirin, di antaranya Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, Al-Qurtubi. Mana amal saleh adalah makana muwaffaqan li syar'illah. Disebut amal itu saleh apabila sesuai dengan syariat Allah, yaitu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat yang pertama, amal itu mendatangkan pahala jika sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun saat beribadah kepadanya. Yang dimaksud adalah al-ikhlas. Jadi dua syarat ini harus kita jaga jamaah sekalian agar ibadah mahdoh kita diterima oleh Allah. Ibadah mahdoh apa? Ibadah mahdoh itu ibadah murni, ibadah yang tidak bisa dirubah-rubah, seperti sholat, puasa, zakat, haji. Adapun ibadah ghair mahdoh adalah adab-adab, ya, berbakti pada orang tua, tersenyum. Ini ibadah mahdoh, karena nggak mungkin kita bisa mengikuti Nabi SAW, bagaimana tersenyumnya dan seterusnya. Ya, semoga Allah anugerahkan kita kemampuan untuk memenuhi dua syarat diterimanya ibadah. Kita lanjut pada pagi hari ini, al-bidayatu fi ilmil aqidah, masuk ke dalam bab yang berikutnya, ad-dhabitus sabi', yaitu bab yang ketujuh atau poin yang ketujuh, beriman kepada para rasul. Pada Pak Nur Hamid boleh membantu untuk membacakannya. Silakan. Ketemu? Halaman berapa di makalah kita? Ad-dhabitus sabi'. Ketemu? Poin yang ketujuh, beriman kepada para rasul, dobit yang ketujuh. Ketemu ya? Ada? Ya, al-sabi, ketemu tidak? Ada? Halaman 11 kalau di kepotong. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya baca aja ya. Nanti dilanjutkan oleh yang lain. 6. Sebelumnya saya pengen tanya dulu, ada yang namanya Tri Sudarto ada?
Oh, sebentar. 6. Iya, itu juga, itu saja yang saya mau tanya. Karena baru baru ketemu. Pak Muhammad Damarjati ada? Oh, wow. Pak Didi Ardi Winata, Didi Ardi Winata ada? Belum datang. Hah? Belum kelihatan. Saiful, Pak Saiful, ya? Pak Saiful. Nah, itu yang nilainya besar-besar waktu ujian. Yang diikuti oleh Bapak Rian, Pak Ismail, Ibu Indarti. Ya, semoga Allah mudahkan. Ya, dapat beasiswa menjadi majelis jamaah Masjid Al Bidayah. Oh, itu susah, Pak. Ya, menjadi jamaah Masjid Al Bidayah susah karena mesti naik dulu. Kan di atas tempat sholatnya. Ya. Baik, kita masuk ke poin berikutnya, adab itu sabi, poin yang ketujuh, lan yakmula imanul muslim. Tidak sempurna iman seorang muslim bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam illa kecuali idza haqqaqa khamsata umur. Sampai dia mengamalkan 5 perkara dalam dirinya. Jadi tidak sempurna iman seorang kepada Nabi yang mulia SAW, walaupun orang itu mengaku saya cinta Nabi, saya pengikut Nabi, bahkan saya keturunan Nabi, misalnya sampai seperti itu, ya tidak akan sempurna pengakuannya. Ya, sampai dia memenuhi pada dirinya 4 atau 5 perkara. Yang pertama, tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan semua kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu syarat, Pak. Siapa saja yang mengaku cinta Nabi SAW harus membenarkan kabar yang datang dari beliau. Harus. Di antara kabar yang sah dari beliau adalah Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, ya Rasulullah, di manakah bapakku nanti di akhirat? Kata Nabi, di neraka. Kemudian orang itu sedih dan beranjak dari Nabi SAW. Lalu Nabi memanggilnya, bapakmu dan bapakku di neraka. Ini hadisnya sahih, Pak. Tapi ditolak oleh sebagian kaum muslimin. Padahal mereka itu mengaku cinta Nabi SAW. Mereka nggak benarkan hadis dari Nabi SAW. Betapa banyak hadis-hadis sahih, Pak, yang ditolak oleh kaum muslimin. Contoh, Nabi mengatakan, jika seekor lalat jatuh ke minuman salah satu di antara kalian, celupkan lalat tersebut. Angkat lalatnya, minum kembali airnya. Au kama qala. Kita kalau ketemu, buang semuanya, Pak. Jijik, kan gitu. Kaum muslimin, umat Nabi, nggak mau nerima kabar dari Nabi SAW. Jadi yang kita ikutin siapa? Kita bersyahadat dalam tasyahud kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ada konsekuensinya. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa saja yang datang dari beliau. Apa saja. Selama sahih dari beliau. Ya, tapi yang tidak sah nggak boleh kita benarkan. Utlubu ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina palsu, jangan diikutin. Jangan DKM bikin siapa yang mau daftar rihlah ke Cina misalnya. Belajar Islam di Cina. Jangan. Ada hadisnya, palsu hadisnya. Gimana? Kalau antum, Pak, dikasih uang palsu sama uang, pilih mana, Pak? Uang palsunya 100.000, uang aslinya 1.000, pilih mana, Pak Darto? Pak Harto? Pilih yang asli, walaupun kecil. Ya.
Jadi harus benarkan semua kabar dari beliau. Ya. Kemudian yang kedua, al-intimaru bima bihi amar. Menjalankan apa yang beliau perintahkan. Ya, beliau memerintahkan muru auladakum bisolah. Ajari anakmu salat. Wahum abna'u sab'i sinin. Saat mereka berusia 7 tahun. Ajari itu perintah Nabi. Di bawah Bapak sekalian, kita rubah Pak mindset kita tuh. Kalau anak kita di rumah, sekolah atau kerja, begitu jam 4:30 lewat dari subuh, jangan bangun dia buat apa? Buat kerja, buat sekolah. Bangun. Kalau sekolah kerja kerja. Jangan bangun mereka buat itu. Bangunkan mereka buat apa? Sholat subuh. Perintah Nabi SAW. Kenapa sih kita sedih kalau anak kita terlambat sekolahnya, terlambat kerjanya? Kenapa nggak sedih kalau anak kita nggak sholat? Ayo kita bangkit Pak, nih kaum muslimin mesti bangkit. Karena kelemahan kita bukan karena kita nggak kerja, bukan karena kita nggak sekolah, bukan. Kelemahan kita nggak sholat. Kalian tahu tidak? Allah berfirman, Inna sholata tanha. Nah, sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Apa itu keji? Perbuatan yang menyusahkan diri. Munkar, perbuatan yang menyusahkan orang lain. Dia kerja, dia sekolah. Keji, Pak. Ditindik hidung dan telinga. Apa enggak keji? Laki-laki. Pagi-pagi aja jam 3 saya bingung tuh Pak. Makanya kalau bisa terlambat mulu Pak. Mana kalau jam 3 pagi alternatif sibuk buat anak-anak lagi ngapain tuh Pak? Ngeng. Jadi kita nggak bisa lewat, nungguin dulu lihat. Jam 3 pagi. Ini kalau terlewat dilihatin. Saya ngeri juga kalau dilihatin. Kalau dilihatin doang, kalau nanti cewek-cewek gimana? Jadi nggak kemari kan bahaya juga ya. Dengan nunggu aja sambil berdoa, ya Allah ini kaum muslimin ya Allah. Jam 3 kenapa dia nggak nangis? Minta sama Allah ampunan. Dan itu anak kaum muslimin, anak kita. Dari mana tahunya? Saya tanya dia. Dek, nggak sholat subuh? Belum Pak. Berarti dia tahu subuh. Saya melihat jamnya, belum Pak. Muslim kaum muslimin. Ya. Ini Nabi nyuruh kita perhatikan anak-anak kita. Kata beliau, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya. Ayo lakukan itu. Allah mengatakan, ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu orang yang nggak sholat disiksa di api neraka. Walaupun dia sekolahnya sukses, kerjanya bagus, nggak sholat disiksa oleh Allah. Allah berfirman, ma salakakum fis saqar. Kata Ibnu Katsir, kenapa kamu masuk neraka Sakor? Nanti di akhirat penduduk sorga diizinkan oleh Allah berjalan-jalan menuju neraka. Melihat saudara orang tua mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Disiksa orang tua mereka, kerabat mereka disiksa. Sambil bertanya, "Masalakakum fis Sakor?" Kenapa kamu masuk neraka Sakor? Qalu, mereka menjawab, "Lam nakum minal musallin." Di dunia dulu kami nggak sholat. Kami sekolah, kami kerja, nggak sholat. Abu Bakar radhiyallahu an ketika beliau menjadi khalifah dikabarkan ada orang Badui yang masuk Islam. Kata Abu Bakar, aku nggak percaya. Sampai aku lihat di masjid. Sampai aku lihat orang itu di masjid. Kenapa? Karena di zaman para sahabat itu cuma ada dua golongan, Pak. Muslim dan kafir. Yang nggak ada di masjid bisa dikafirkan. Karena ciri orang Islam apa? Sholat. Sholat cirinya sholat. Tidak ada Islam tanpa sholat. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Tidak ada bagian keislaman sedikit pun bagi orang yang tidak sholat. Tidak ada. Karena sholat itu wujud dari asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah.
Rukun Islam yang kedua apa? Sholat. Habis bersaksi Allah tidak ada zat yang diibadai kecuali Dia, bersaksi Muhammad utusannya, mendirikan sholat. Sholat itu realisasi syahadat, Pak. Orang yang mengaku bersyahadat, setelah itu mu'alaf datang kepada kita, dia mengaku muslim, apa yang kita tanya setelah itu? Sholat. Sholat yuk. Belum bisa, saya ajarin. Allah, kita ajarin. Terus orang mu'alaf kita ajarin. Sholat itu penting. Jadi Nabi nyuruh anak kita sholat. Nyuruh kita sholat. Jaga kita dan anak kita. Agar jangan meninggalkan sholat. Jangan coba-coba ninggalin sholat. Sebelum beliau wafat, apa yang beliau wasiatkan? Ummati, ummati, ummati. Apa maksudnya? Umatku lagi sholat apa belum? Yang ditanya Nabi itu. Yang ketiga, al-intihau amma anhu naha wa jazam. Meninggalkan apa saja yang beliau larang dan yang beliau peringatkan. Nabi melarang kita minum dengan tangan kiri, la ta'kulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri, fa inna syaitana ya'kulu bishimal. Karena syaitan makan dengan tangan kiri. Nabi ingin kita enggak seperti setan. Jadi kaum muslimin, asik Pak, glug 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 glug, minumnya pakai tangan kiri. Tangan kanannya ada? Ada. Kemana tangan kanannya? Padahal nabinya nyuruh. Jangan pakai tangan kiri, dilarang pakai tangan kiri. Masuk ke WC pakai kaki apa, Pak? Masuk masjid diatur, Pak, Mas. Saya masuk WC pakai kaki kiri, keluarnya kanan, masuk masjid, masuk kanan, diatur sedemikian rupa oleh beliau sallallahu. Kenapa kita enggak ingat itu perintah itu? Tapi kita mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ucapan syahadat kita enggak ditanya? Ditanya. Saya dan antum berjanji inna salati wa nusuki, dibaca di doa iftitah. Ditanya nanti. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam nanti di hadapan Allah pada hari kiamat sampai ditanya 5 perkara. Untuk apa ilmu yang kuberikan padamu? Kan kita udah tahu ilmunya. Masuk pakai kaki apa, keluar pakai kaki apa, masuk ke masjid baca doanya apa. Kenapa kita lalai kali? Sementara nama-nama negara seluruh dunia kita tahu, ya kan? Siapa penemu Amerika kita tahu. Kenapa masuk ke masjid nggak tahu baca doanya? Keluar masjid nggak tahu. Masuk kamar mandi nggak tahu. Ayo teman-teman, kita bangkit. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ucapan kita itu jujur. Bahwa saya beriman kepada Rasul, saya akan lakukan yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau larang. Nabi larang kita, Pak. Nabi larang, Pak, kalian duduk bersender dengan tangan kiri saja. Contohkan coba. Tangan kiri. Nah, bersender seperti itu enggak boleh. Dengan tangan kiri saja. Nah, kayak gini. Enggak boleh. Tapi tangan kiri kan itu ya. Enggak boleh. Dengan tangan kiri enggak boleh. Apa kata beliau? Itu duduknya penghuni neraka. Itu duduknya orang yang dimurkai. Cuma duduk begitu aja, Pak, dilarang oleh Nabi SAW. Di saat Jumatan nih, khotib lagi ceramah. Kalian duduknya ittiba. Gimana ittiba? Gini, Pak. Dilarang oleh beliau SAW. Duduk seperti ini tadi namanya ihtiba. Dilarang oleh beliau SAW saat Jumatan. Betul, banyak kaum muslimin enggak peduli dalam masalah ini. Beliau larang itu dengan larangan yang keras. Kata mazhab Syafi'iyah, kenapa dilarang? Bikin orang bobo. Sehingga nanti dia enggak tahu apakah dia kentut atau tidak. Kata Imam Nawawi rahimahullah demikian. Orang yang duduk ihtiba saat Jumatan memungkinkan padanya kentut, mungkin, sangat mungkin. Dan dia enggak tahu kenapa, asik bobo. Ya, Nabi larang kita. Ada larangannya, ada perintahnya. Yang keempat,
Anasyabuhu bihi zahiran wa batinan. Menyerupai beliau lahir dan batin. Ikuti apa yang ada di diri beliau tuh, Pak. Beliau berambut sebahu misalnya. Kita ikuti. Beliau berjenggot, ikuti. Bahkan beliau melarang kita mencukur jenggot. Malah kita mencukur jenggot. Kata malu disebut teroris, disebut hewan. Di mana kita nanti di hadapan beliau sallallahu. Kata beliau ketika datang dua utusan orang Majusi. Tahu orang Majusi? Orang yang menyembah api. Orang ini, Pak, mirip Pak Raden. Tahu Pak Raden? Dalam Unyil dulu. Kumisnya panjang, jenggotnya nggak ada. Datang kepada Nabi SAW utusan Majusi. Nabi bingung. Ada apa dengan kalian ini? Maksudnya begitu Pak tampilannya, Pak. Kumisnya sampai menutupi mulutnya dan jenggotnya di. Rob kami, kata Majusi. Rob itu maksudnya penguasa. Raja kami menyuruh begini. Apa kata Nabi? Rob kami menyuruh mencukur kumis, memelihara jenggot. Berbeda sekali, Pak. Dan Nabi melarang kita mencukurnya. Dengan alasan apapun. Saya nggak boleh karena kerja. Bilang sama atasannya, apa pengaruhnya ini dengan pekerjaan saya? Nggak ada pengaruhnya. Dan ini simbol, Pak, kejantanan. Antum kalau lihat singa dengan macan bedanya apa? Singa kan laki-laki, jantan. Oh. Iya. Jangan malu menampakkan keislaman kita. Dan ini sunnah beliau yang mulia. Semua nabi berjenggot, Pak, semua. Bahkan Fir'aun, tahu Fir'aun? Berjenggot. Tahu dari mana? Digantungin nama Musa alaihissalam waktu kecil. Ditarik-tarik. Bahkan orang-orang Nasrani, Pak, menggambar Nabi Isa yang mereka sebut Yesus, jenggotan atau tidak. Jadi kata orang, itu perkara sepele. Nggak ada yang sepele dalam Islam. Nggak ada. Yang datang dari Nabi, wahyu. Apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Al-Hasyr ayat 7. Apa saja yang datang dari Rasul, ambillah dia. Dan yang dilarang, tinggalkan dia. Itu dia. Ya. Jadi ikuti cara beliau jalan, Pak. Saya udah contohkan kan jalannya Nabi waktu di bawah. Jalannya beliau tuh enggak gitu, Pak. Jalannya beliau tuh langkahnya lebar. Seperti orang yang turun dari bukit. Nah, itu jalannya beliau. Dan itu kebiasaan beliau, Pak. Dan para ahli kesehatan meneliti jalannya Nabi pada hari ini. Kenapa Nabi SAW sehat, para sahabat sehat? Kakinya kuat-kuat, Pak. Karena jalan itu enggak santai, enggak. Baku. Cepat jalannya. Jadi waktunya berkah. Kalau kita mau ke Alfamart kan, ya di depan situ tuh, ya Pak Harto ya, santai. Nyampe sono udah tutup kali. Kelamaan jalannya. Langsung sampai ke masjid juga gitu. Sop pertama jadinya. Tapi kalau jalan asik, ya udah paling di bawah jatuhnya Jumatan. Masih di sini mah di pangku gitu. Ya. Yang kelima, as-salatu alaihi inda dzikri. Bersolawat saat nama beliau disebut, baik dengan handphone. Ini kalau antum nulis, Pak, ya, Nabi Muhammad tulis sallallahu alaihi wasallam, tulis bersolawat namanya itu. Kenapa demikian? Jibril mendatangi Nabi SAW dalam hadis yang dikenal hadis amin. Amin, amin, amin. Nabi mengutarakan itu ketika naik mimbar. Amin, amin, amin. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Di antaranya Jibril mendatangiku dan berkata, "Rogima anfi rajulin." Celaka Muhammad. Celaka, binasa. Orang yang namamu disebut, dia tidak bersolawat kepadamu. Kul amin. Maka kata aku, amin. Tapi jangan kenceng-kenceng Pak jawabnya. Bahkan dalam khutbah Jumat, Pak, ketika khutib menyatakan Nabi Muhammad, kalian baca. Walaupun sir saja. Karena perintahnya gitu.
Dan Allah yang menyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallim. Perintah Allah. Allah saja bersalawat kepada beliau. Tapi salawatnya Allah itu bukan Allahumma sholli ala Muhammad, bukan. Allah memberikan pemuliaan kepada beliau SAW. Baru malaikatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Kita juga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu. Atau sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu termasuk perkara yang agung di sisi syariat. Ya. Jadi ketika Nabi disebut atau kita nulis Nabi SAW, tulis Nabi SAW. Boleh nggak menyingkat SAW? Ya? Boleh tidak menyingkat SAW untuk Nabi, SWT untuk Allah? Ayo. Terjadi perbedaan pendapat di antara jemaah kaum muslim. Hukumnya boleh. Namun yang lebih afdol dipanjangkan. Bisa? Kenapa demikian? Karena para ulama Imam Bukhari meringkas jim, ya, dal. Boleh? Boleh. Dalam penulisan ilmiah boleh. Assalamualaikum WRWB boleh, tapi jangan ASSS WRWB, jangan. Itu malas banget itu orang. Terus aja Assalamualaikum titik WRWB. Assalamualaikumnya harus tuh. Jangan ASSS WRWB. Ini orang malas bener itu. Padahal kalau di ngetik dapat pahala apa enggak? Semua jari-jari ini nanti akan bersaksi, Pak. Apa yang antum ketikkan di sini, Pak, bersaksi nih jari-jari. ASWRWB. Tapi kalau nama gacoannya panjang, Febrianti, Sukma Dewi dan lain-lain, bisa panjang dia. Misalnya gitu ya. Begitu, Pak. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa kelima poin tadi, ya, ada yang dihukumi wajib, ada yang dihukumi sunnah. Yang dihukumi wajib itu pertama membenarkan semua kabar dari Nabi SAW. Tasdikuhu bima fima akhbar. Bang Rian, percaya nggak antum Bang Rian, Nabi Muhammad itu bisa membelah bulan? Iya, wajib percaya, Pak. Ya. Pak Saiful, antum percaya bahwa satu gelas susu yang di tangan Nabi mampu untuk memberi minum semua ahlu suffah dan beliau? Satu gelas, Pak, cukup untuk memberi minum satu masjid. Orang yang tinggal di teras masjid diberi minum oleh satu gelas susu yang Nabi doakan keberkahan. Kita yakin? Ya, itu wajib hukumnya. Yang kedua, yang wajib juga dari 5 tadi adalah menjalankan perintah beliau, wajib hukumnya. Dan menjauhi larang beliau. Ini hukum ini wajib, nggak boleh ditinggal. Kalau Nabi perintahkan harus dikerjakan, Nabi larang harus ditinggalkan. Dan jangan coba-coba bapak-bapak sekalian nanya hukumnya. Itu hukumnya apa? Wajib apa sunnah? Jangan. Kenapa demikian? Karena Allah mensifati orang-orang yang beriman kepadanya, apabila diseru menuju Allah dan Rasulnya, mereka berkata, sami'na, kami dengar, kami taati. Jangan tanya hukumnya. Itu sunnah ini. Kalian tahu tidak, Pak? Arti sunnah itu, Pak. Sunnah itu bukan cuma artinya secara fikih, enggak. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan cuma itu arti sunnah. Apa kata Nabi? Wahai anak, sini. Kalau kamu mampu tidak berkhianat dari pagi sampai sore, faf'al. Lakukan itu. Hadhihi min sunnati. Karena itu termasuk sunnahku. Apa hukumnya, Pak? Tidak berbuat khianat. Wajib apa sunnah? Wajib itu. Ya. Jadi sunnah itu enggak mesti kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu secara fikih, Pak. Secara syariah umum, sunnah adalah petunjuk, thariqon, jalan, aturan. Nabi mengatakan, tidak khianat min sunnati. Menjaga diri tidak khianat adalah bagian dari sunnahku. Man ahya sunnati
Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, fa innahu ma'i fil jannah. Maka dia bersamaku nanti di surga. Apa mafhumnya? Apa pemahamannya? Yang nggak mau ngidupin sunnah beliau, nggak dijamin surga dengan beliau. Itu maksudnya. Jadi nggak main-main sunnah ini, Pak. Makanya para ulama memasukkan sunnah itu di bab akidah. Yang di sini, fil ibadah, al-bidayat fi ilmi. Bukan di muamalah, bukan. Bukan di ibadah, bukan. Sunnah itu masuk ke dalam bab akidah itu, Pak. Karena bagaimana mungkin kalian dan saya bisa beribadah tanpa sunnah beliau sallallahu alaihi. Nggak mungkin, Pak. Antum bisa takbir dari mana, Pak, takbirnya antum? Kalau nggak dari hadis Nabi SAW. Bersedekapnya antum di dada. Dari mana antum tahu kalau nggak dari hadis Nabi SAW? Ruku, sujud, dan seterusnya dari mana? Dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Nggak ngarang, Pak. Nabi berkata, sujudlah kalian di 7 anggota sujud. Dari beliau. Nabi Isa sujudnya di 8 anggota sujud. Kan Nabi Isa menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nabi 7, 1. Sambil berisyarat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi sujud itu harus ada di 7 anggota sujud. Mesti nempel, Pak, hidung dan dahi. Perbaiki, Pak. Orang yang sebagian ulama mazhab Syafi'i mengatakan apabila ada orang yang hidungnya tidak menempel di tempat sujudnya, hukuman yang paling sedikitnya apa, Pak? Salatnya mardud. Artinya apa? Salatnya sah tapi nggak ada pahala. Itu minimal hukumannya. Di antara lain nggak sah salatnya, batal. Bayangkan sampai seperti itu. Kenapa? Itu perintah Nabi SAW. Nggak main-main. Barang siapa yang Al-Fatihahnya nggak dibaca, rakaat itu hilang. Nggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Nggak bisa. Sampai seperti itu, Pak. Kan Nabi mengatakan, la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Fatihah. Terjadilah perselisihan di antara ulama. Jadi gimana nih kalau Imam Walad Dolin amin, kami baca atau tidak? Barulah kita ada ilmunya tuh di situ. Karena babnya bukan bab itu ya. Tapi Nabi perintahkan, jangan kalian nggak baca Fatihah. Tapi ada di mana makmum boleh nggak baca Fatihah. Kapan itu? Saat Nabi SAW membaca, sahabat ngikutin. Kata Nabi, sungguh aku terganggu dengan bacaan kalian. Maka sejak itu para sahabat tidak pernah lagi baca Fatihah ketika Nabi menjaharkan sholat. Begitu Nabi sir di zuhur, asar, di rakaat ketiga sholat maghrib, rakaat ketiga 4 sholat isya, maka para sahabat baca. Itu caranya begitu. Diatur mah dalam Islam, nggak main-main sholat ini. Ada aturannya. Ya. Jadi wajibnya itu membenarkan semua kabar, menjalankan perintah beliau dan menjauhi larang. Adapun ya, yang sunnah Pak adalah bersolawat, hukumnya sunnah namanya. Tapi walaupun sunnah secara fikih kita ambil, Pak. Nah ini baru Pak sunnah secara fikih itu, Pak. Jika ada orang mengatakan Nabi Muhammad, kalian diam saja, Pak. Enggak sallallahu alaihi wasallam, kalian enggak dapat dosa. Karena hukumnya sunnah. Ini baru sunnah yang artinya tadi dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Namun walaupun sunnah, jangan ditinggalin. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi. Allah berkata kepada malaikat, ya, periksa amalan hamba-hambaku. Periksa amalan yang wajib dari mereka. Jika tidak sempurna, periksa dari mereka amalan sunnah. Yang dengan itu ditambahlah kekurangan yang wajib. Kenapa kita butuh qobliyah ba'diyah, Pak? Iya, untuk menambal kekurangan yang wajib. Kenapa ada puasa Sya'ban dan puasa Syawal? Menambal puasa Ramadan yang bolong-bolong. Apa kalian menjamin puasa Ramadan kalian diterima di sisi Allah? Siapa yang menjamin? Tapi saya lebaran. Kan lebaran bukan ukuran.
Anak kecil juga lebaran nggak puasa. Orang yang di warteg jam 9 pagi, Pak, yang cuma kelihatan kakinya doang, ya kan? Juga lebaran dia. Enggak dijamin kok lebaran itu milik orang yang puasanya diterima. Semua orang beridul fitri, hatta dia nggak berpuasa. Gitu kan? Yang tahu kita diterima atau tidak Allah. Nah, yang bolong-bolong ditambal oleh puasa Saban dan puasa Syawal. Belum puasa sunnah Senin Kamisnya, puasa Daudnya, Ayamul Bid, puasa Arafah dan seterusnya. Ya. Kemudian yang sunnah atau yang wajib. Kalau tadi yang wajib 3, 1, 2, 3 itu wajib. Yang sunnah bersolawat. Adapun nomor 4 menyerupai beliau bisa wajib, bisa sunnah. Mengikuti sholatnya Nabi wajib hukumnya. Karena Nabi memerintahkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu mengetahui aku sholat. Wajib, Pak. Mengikuti sholatnya Nabi. Wajib hukumnya. Jadi jangan, saya mau ngikutin yang udah-udah, jangan. Allah mengutus Nabi untuk mengajarkan para sahabat sholat. Kita nggak bertemu dengan beliau, yang beliau tinggalkan apa? Sunnah. Hadis-hadisnya. Ayo kita lihat bagaimana beliau bertakbir. Ya. Jadi makruh Pak, hukumnya begini Pak. Nggak boleh. Harus menghadap kiblat, lapak tangan, ujung-ujung jari menghadap langit. Tingginya sebahu atau setelinga. Nggak boleh lebih, nggak ada dalilnya itu lebih. Yang ada setinggi telinga atau serentang bahu. Bersedekap. Tangan kanan di atas tangan kiri. Karena sabdanya begitu. Di atas dada. Bukan di atas perut, di atas dada. Perintah Nabi ala sodri. Dan ini semuanya banyak yang kita hilang. Pada beliau yang nyuruh Pak, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Ya kalau kemudian kita salatnya ngikut sendiri hawa nafsu kita, buat apa Allah mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam? Bagus apa tidak? Ya kan? Allah utus Rasulullah untuk kita contoh. Kan kalian dan saya udah sering dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun. Jadi kita nggak mau ngikutin. Siapa yang nanti mengetuk pintu surga? Siapa orang yang pertama kali mengetuk pintu surga? Beliau, Pak. Siapa setelah itu? Umat beliau. Masuk nggak kita? Masuk kalau ngikutin beliau. Kalau ngikutin beliau masuk. Nggak boleh ngikutin Nabi Musa, nggak boleh kita. Nggak boleh kita ngikutin Nabi Isa, walaupun mereka adalah anbiya wal mursalin. Nggak boleh ngikutin para nabi sebelum Nabi Muhammad, nggak boleh. Maka Nabi menegur Umar bin Khattab yang memegang Taurat. Apa itu Umar? Taurat. Lepaskan itu. Seandainya Musa masih hidup dan engkau berpegang dengan Musa, engkau akan tersesat. Kenapa demikian, Pak? Karena syariat nabi-nabi sebelumnya belum tentu dipakai oleh syariat Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Siapa di sini yang pernah dosa, pernah berbuat dosa? Ada nggak? Ada dong. Bagaimana kalian bertobatnya pada Allah? Gimana, Pak? Kalau kalian bertobat gimana, Pak? Pak Marioto? Istighfar kan ya? Astagfirullah. Kalau kalian mengikuti syariat Nabi Musa, nggak bisa, Pak. Harus bunuh diri. Baru diterima tobatnya. Dan itu syariat Nabi Musa. Siapa di sini yang suka sakit vertigo kepala? Dibekam nggak kepalanya? Pakai apa? Pak Harto. Pak Harto kalau dibekam pakai apa, Pak? Disedot kan? Kalau kalian ikutin Nabi Musa, kalian duduk di tengah lapangan, disambit pakai batu yang pecah kepalanya. Itu bekamnya Nabi Musa. Mau gitu? Nanti sensus penduduknya banyak yang wafat itu. Karena badan mereka besar-besar, palanya mereka besar-besar. Ini batunya batu segini bagi mereka itu kecil, karena badannya besar. Nah batu segini di badan kita gimana? Bukan benjol lagi ya, berdampak. Itu syariat Nabi Musa. Nggak berlaku di zaman kita, nggak bisa. Makanya yang mesti kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Ada sebagian orang sekarang mengikuti pahlawan. Disebut nama tokohnya, saya ini masih keturunan Fulan, Prabu Fulan, Prabu Fulan. Kenapa dia bangga dengan menjadi keturunan Prabu-Prabu?
Kenapa dia nggak bangga menjadi pengikut Nabi SAW? Harusnya kita bangga menjadi pengikut Nabi. Semua raja-raja itu Pak nanti di akhirat, nanti kita akan bahas pada bab ini, setelah ini. Allah berfirman nanti di padang mahsyar, Ainal malak, Ainal mustakbirun. Mana raja-raja yang sombong, mana? Dipanggil oleh Allah semuanya. Dan semuanya nggak bisa menatap Allah, nggak berani. Aku. Kita aja Pak, kalau udah ada angin topan ya, Pak Ismail ya. Apa Pak sebutannya? Astagfirullah. Semuanya kita bertakbir, beristighfar. Baru angin yang bulat-bulat begitu. Belum yang angin yang datang di kaum Samud. Wah, belum. Ya. Jadi di badan Nabi ada yang wajib kita ikuti. Ada yang sunnah Pak. Yang wajib sholatnya yang mesti ngikut Pak. Puasanya mesti ngikutin Nabi. Hajinya mesti ngikutin Nabi. Harus. Ya, adapun yang sunnah cara beliau berpakaian. Beliau pakai sorban. Wajib nggak kita? Enggak. Sorban itu pakaian orang panas zaman dulu. Turban itu. Imamah. Kita pakainya kopiah, pici. Gitu. Pakai baju batik, baju koko. Itu pakaian kaum muslim. Silakan pakai. Karena mengikuti Nabi SAW pada perkara yang sunnah, kalau mampu silakan. Kalau tidak, nggak boleh. Nanti masyhur. Makanya suka saya diskusi Pak dengan kawan-kawan yang suruh pakai udeng-udeng di masjid. Saya tanya, nah tuh pakai itu. Sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Diskusi panjang akhirnya dia tahu bahwa itu keliru. Bahwa sorban jubah itu adalah pakaian negeri Arab. Pakaian kita ya baju koko. Tapi boleh nggak kita pakai jubah? Boleh. Ya, tapi bukan harus baju koko, baju batik, sarung, pici. Itu pakaian kaum muslimin. Silakan pakai. Karena itu sun di sisi beliau. Kemudian Pak, bagaimana hukumnya apabila ada orang yang tidak menjalankan perintah Nabi dan masih melanggar larangan? Kalau dia berkeyakinan perintah Nabi itu nggak boleh mengikatnya, kufur, keluar dari Islam. Ya, kata dia, pokoknya ajaran Nabi itu nggak berlaku buat saya, kufur. Walaupun dia masih sholat. Lalu sholatnya buat apa? Sholatnya nggak diterima karena kekafiran. Sampai dia kembali bersyahadat. Jadi menolak Pak ajaran Nabi SAW karena nggak dianggap mengikat dirinya, perbuatan kemurtadan dalam agama. Masuk dalam bab riddah murtad. Nanti kita bahas juga di majelis kita ini bab riddah, bab murtadnya seseorang. Di antaranya Pak, membenci ajaran Nabi SAW. Baru membenci saja sudah murtad, baru benci Pak. Walaupun dia masih mengamalkannya, tapi hatinya benci, sudah murtad. Tapi siapa yang tahu? Kan banyak orang yang sama-sama sholat. Hatinya siapa yang tahu? Allah saja. Makanya orang yang seperti ini disebut munafik. Badannya bersama kaum muslimin, hatinya membenci Islam dan kaum muslimin. Nah, jangan seperti ini Pak. Karena kemunafikan salah satu sebab pemurtadan. Nah, kemudian Pak, kita lanjut ke poin yang ke-8. Ketemu? Alhamdulillah. Jadi kan bisa ngirit suara Pak. Ya, ya silakan. Barakallahu fiik. Ad-dhabitu tsamin, pokok-pokok yang ke-8. Ini juga nih Pak. Ternyata penulis kitab memasukkan ini ke dalam kitab akidah dan semua juga gitu. Yaitu karomah. Kan sering terjadi di antara kita. Orang dimuliakan karena apa? Bukan kesolehannya Pak, kekaromahan. Ya. Jadi banyak kita muliakan seseorang, oh dia punya karomah itu. Nanti kita lihat. Ya, kata beliau, karomatul auliya sabisatun. Karomahnya para wali diterima, diakui Pak. Ya, bisyartain, tapi dengan 2 syarat.
Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini punya karomah, saya terima dengan 2 syarat. Antum mesti hafal nih Pak syarat ini. Karena kita bakal bertemu dengan orang-orang yang ngaku seperti ini. Dia memiliki karomah. Yang pertama, alla yad'iyan nubuwah. Syarat yang pertama, orang itu nggak ngaku sebagai nabi. Syaratnya harus dulu. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, an yakuna zahiruhu shalah wa taqwa. Orang itu harus saleh dan takwa kepada Allah. Harus. Jadi syarat yang pertama, kalau ada orang yang disebut wali itu, dia harus terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama, dia nggak ngaku sebagai nabi. Kalau dia ngaku, murtad. Kan Nabi mengatakan, la nabiya ba'di. Nggak ada nabi setelah aku. Barang siapa yang mengaku ada orang yang menjadi nabi pada hari ini, dikafirkan oleh Islam dan seluruh kaum muslimin. Karena Nabi mengatakan, la nabiya ba'di. Dan Allah mengatakan, wa khotaman nabi. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul. Bisa dipahami? Yang kedua, kita terima dia sebagai wali. Kalau secara lahiriahnya dia saleh dan bertakwa. Apa itu saleh Pak Darmawan? Apa makna saleh? Apa yang disebut dengan saleh? Apakah orang soleh itu ada gelarnya SH Darmawan? SH-nya soleh? Bukan. Atau Darmawan SH? Darmawan soleh? Belum tentu. Mungkin SH-nya sarjana hukum. Ya kan? Orang soleh itu nggak ada gelarnya, Pak. Depannya bukan UST, bukan. Bukan KH, bukan. Nggak ada gelarnya orang soleh, nggak ada. Dan nggak harus punya pesantren, nggak harus. Jadi orang soleh itu kata para ulama Islam, di antara Ibnu Hajar, pembesar madhab Syafi'i, beliau berkata, orang soleh orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Jadi kalian soleh apa enggak ini? Soleh apa enggak kalian? Kalau kalian penuhi hak Allah berupa ibadah dan kalian penuhi hak manusia berupa istri dan anak kalian, soleh apa enggak? Pada bab ini soleh. Gitu Pak. Jadi setiap kita kalau penuhi hak Allah dan kita penuhi hak manusia, kita sudah disebut soleh. Tinggal tingkatannya yang berbeda-beda. Ada yang hanya bisa menafkahi keluarga. Ditambah lagi, dia bisa menghafal Quran. Tambah lagi tingkatan solehnya. Ada yang bisa bersedekah. Solehnya berbeda-beda. Bisa dipahami? Dan orang soleh nggak punya keistimewaan yang lain. Nggak bisa Pak. Bohong. Itu bukan soleh. Salah. Ya, cuma hilang aja haknya. Nggak, bukan soleh, salah, orang salah itu. Di belakang Pak Ismail ada yang nempel itu Pak. Tembok maksudnya. Ya, tapi kalau orang itu ngomong kayak gitu, salah orang itu Pak. Namanya bukan soleh, tapi tolih. Beda huruf saja. Soleh dengan tolih. Tolih itu apa Pak? Pembohong. Soleh lurus, jujur. Beda huruf saja jadi berubah jadinya. Ya. Jadi mesti orang itu soleh dan takwa. Apa itu takwa? Pak Agis, apa itu takwa? Kita mesti menjadi orang yang bertakwa. Usikum bitaqwallah, kata khotib pada hari Jumat. Ya kan? Apa itu takwa? Takut. Itu takwa itu takut. Takut sama siapa Pak Harto? Ya udah cukup itu Pak. Antum takut sama Allah, antum jadi laksanakan perintah, jauhi. Itu dia takwa. Kalau kita kan takwa adalah melaksanakan perintah. Nyatanya enggak juga kok. Takwa itu takut kepada Allah, takut sehingga dia melaksanakan perintah dan menjauhi, baru benar tuh Pak. Ketika Pak Darmawan mau ke WC, ada dompet. Wah, dompet siapa ini? Celingak-celinguk nih. Sepi nggak ada orang. Waduh, dibuka. Lumayan juga merah-merah semua Pak. Tapi ada KTP-nya. Kalau dia nggak takut sama Allah, ngajak yang lain. Pak Nur, Pak Alpa yuk. Biasa ada bonus nih. Kalau dapat duit bonus dari mana? Tapi kalau dia takut sama Allah, ini ada pemiliknya. Allah melihat perbuatan saya, dicari. Oh, punya Pak Agus, samperin dia. Pak Agus nih dompetnya ya. Iya itu.
Ini saya kasih. Enggak. Enggak usah. TF aja TF. Gitu. Enggak, cash TF. Ya. Jadi kalau takut sama Allah, kalian nggak mengambil hak orang lain, betul apa enggak? Karena dia melihat itu, dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wah, bukan punyanya diambil. Nanti di kontor, Pak, sebelum sorga ada satu tempat namanya kontor. Itu tempat orang yang suka ngambil-ngambil, dicuci dosanya. Bisa nggak masuk sorga. Jadi muflis, bangkrut. Padahal dia masuk sorga tadinya. Tapi karena suka ngambil punya orang, gugur dia tuh. Baik lagi ke neraka. Gitu. Ngambil punya orang, Pak. Nggak main-main tuh, Pak. Pak Harto datang ke masjid, pakai sendal yang jelek. Pulang pakai sendal bagus. Punya orang tuh. Ditanya oleh Allah nanti, dari mana sendalnya? Nggak main-main Islam ini, Pak. Ya, jadi orang itu mesti takwa, takut pada Allah. Ya, alhamdulillah. Habis kan? Baik, mari kita lihat ucapan Imam Syafi'i. Idza ra'aitumur rajul yamshi 'alal ma'i. Itu dia, Pak. Jika kalian melihat seseorang bisa berjalan di atas air. Ini kata siapa? Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Ya, idza ra'aitumur rajul, jika kamu melihat seseorang laki-laki yamshi 'alal ma'i, berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa'i, dan bisa terbang di udara. Superman. Karena orang kita Superman, kalau orang bule Superman. Kalau kita Superman terbang di atas. Ya. Kata Imam Syafi'i, kalau kamu melihat ada orang yang berjalan di atas air dan bisa terbang di atas udara, apa kata beliau? Apakah wali? Enggak. Kata beliau, fala taghtaru bih. Jangan kamu tertipu dengannya. Jangan kamu takjub tertipu dengannya. Hatta sampai ta'ridu amrahu alal kitabi wa sunnah. Sampai kalian cocokkan itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan ucapan ini Imam Syafi'i disebut Nasirus Sunnah. Pembela sunnah Nabi. Imam Syafi'i yang ngomong, Pak. Di negeri ini yang bermadzhab Syafi'i, Pak, orang berjalan di atas air, wali. Bisa terbang, wali. Imam Syafi'i berkatakan, kalau ada orang yang bisa berjalan di atas air, terbang di udara, jangan kalian terima dulu sampai kalian cocokkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nabi bisa terbang tidak, Pak? Tidak bisa terbang Nabi Muhammad SAW. Beliau bisa terbang Mi'raj dengan apa? Buraq. Dengan itu. Kalau enggak bisa. Padahal beliau orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa beliau berjalan di atas air? Enggak. Bahkan beliau menyuruh sebagian sahabat untuk melatih diri mereka dengan berenang. Ya kalau Nabi bisa berjalan, ngapain berenang? Enggak logis kan? Gitu. Imam Syafi'i mengatakan demikian. Oleh karena itu Allah membantah setiap orang yang mengaku wali dengan firman-Nya dalam surat Yunus, Pak. Itulah, Pak, definisi wali, catat oleh kalian Yunus 62. Allah mengatakan, ala ingatlah, inna auliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka yang tidak pernah khawatir terhadap. Apa itu wali? Atau siapa itu wali? Kata guru saya, jangan. Kalian ngaji, Pak, di mana saja, jangan kata ustadz saya, jangan. Rubah itu, paradigma seperti itu, parameter itu keliru. Kalau kalian ingin diskusi dengan orang, jawabnya apa? Kata Allah, kata Rasulullah. Itu yang kalian omong. Jangan kata guru saya, jangan. Dan itu membuat kita terkotak-kotak, terpecah belah. Kenapa? Setiap kita mengunggulkan guru-guru kita, betul apa enggak? Dengan sendirinya lah. Lalu kita bilang, emang guru saya ngajarin yang buruk. Jadi begitu. Tapi kalau kita kata Allah berfirman, wali-wali itu adalah orang yang enggak pernah khawatir dengan kehidupan dunia. Beriman kepada Allah dan takwa kepada Allah. Ditunjukkan iman dan takwanya. Enggak berbuat kesyirikan. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi pakai cincin atau enggak, Pak?
Tapi beliau lepas. Karena apa? Kenapa Nabi melepas cincin? Karena kalau beliau berbicara dengan para sahabat, ya beliau tersibukkan dengan cincin itu. Maka beliau melepas. Khawatir nanti keakraban dengan para sahabat berubah. Jadi cincin dipakai oleh beliau buat apa, Pak? Tempel. Kalau mau nempel baru. Kalau enggak dilepas. Tapi sekarang kita, Pak, jauh-jauh, rihlah nyari cincin yang ada isinya. Betul apa enggak? Ya kan? Kenapa sih kita mesti pakai cincin yang ada isinya? Apa kita nggak percaya dengan di atas, Pak? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Betul apa enggak, Mas? Ya. Dan cincin yang ada isinya nggak murah, Pak. Antum mesti rela dulu. Nginep di kuburan 3 hari 3 malam. Nggak boleh makan. Ya mendingan kita puasa yang ada syariatnya. Betul apa enggak? Ya kan? Jadi mari sama-sama kita bersikap logis, Pak. Al-Quran dan Sunnah membuat kita logis. Betul apa enggak? Ya, ada nggak di zaman Nabi SAW itu, Pak? Kebal senjata. Ada nggak? Nggak ada yang minta, ya Rasulullah,